kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Shalom teman-teman. Ya, gimana kabarnya di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat, dalam sukacita. Dan kita bertemu lagi di ibadah RPB Sion Karawang. Gak kerasa banget ya teman-teman. Kayaknya kemarin tuh baru hari Minggu, sekarang udah hari Minggu lagi, sekarang udah ibadah lagi. Puji Tuhan ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita mau mulai ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk menghentikan segala distraksi, mungkin menonaktifkan notifikasi supaya kita dapat ibadah dengan serius, ibadah dengan khidmat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang baik. Tuhan, kasih-Mu sangat banyak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Katakan tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. ragaku. Kita naikkan pujian ini dari awal teman-teman. Katakan tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan yang layak dipakai segala pujian kami Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ya Tuhan benar Bapa. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan ya Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan begitu besar Tuhan bagi kami Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ini Tuhan. Kau telah menyertai kami Tuhan selama seminggu penuh ini Tuhan ya Bapa. Untuk kami Tuhan yang mungkin pergi bersekolah secara online, maupun juga yang berkuliah secara online, dan maupun juga yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan yang tiada hentinya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan yang Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini Tuhan telah tiba Tuhan di mana kami Tuhan akan memulai Tuhan setiap ibadah kami ya Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah ini Tuhan ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan, apapun yang kami naikkan Tuhan, pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, menjadi persembahan Tuhan, menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan untuk hamba-Mu nanti Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan, apapun Tuhan yang dikatakan oleh hamba-Mu ini Tuhan adalah isi hati-Mu Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua ya Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tidak mau menjadikan ini ibadah yang biasa saja Tuhan, namun kami mau jadikan ibadah ini sebagai ibadah kami yang sejati Tuhan, persembahan yang terbaik padamu ya Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, saya mau sekali lagi deh nyapa teman-teman di rumah. Shalom teman-teman. Kita mau naikkan sebuah pujian sukacita yang mengatakan kalau terpujilah nama-Mu Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, saya yakin teman-teman dalam keadaan sukacita, karena Tuhan selalu ada bersama kita, karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan sekali lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Naikkan pujian ini dari awal, katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, Engkau
membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin ya teman-teman. Benar sekali, Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang kekal ya teman-teman. Dan pada siang hari ini teman-teman, saya mau mengajak lagi kepada teman-teman untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau mengatakan, kita mau menaikkan sebuah pujian. Kalau Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah. Biarlah segala bangsa memuji Tuhan, biarlah segala bangsa memuliakan nama Tuhan teman-teman. Saya mau mengajak teman-teman lebih serius lagi, lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Katakan besar dan agunglah. Agunglah karyamu, adil dan benarlah jalanmu Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Raja segala raja, yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan, besar dan agunglah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah kau Tuhan, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. sebab kau Tuhan yang layak. Sebab Kau Allah yang kudus, Layak untuk kami sembah Tuhan. layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak Tuhan. Terima segala pujian dari kami Tuhan. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Biarlah segala pujian kami, biarlah segala penyembahan kami ini Tuhan hanya kepada untuk-Mu Tuhan ya Bapa. Katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus Tuhan. Sebab Kau Allah yang Kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab
yang akan membawakan firman Tuhan. Shalom adik-adik pemuda dan remaja yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa dalam ibadah online yang setiap minggu kita adakan di pemuda dan remaja. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang 2 macam dasar. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini. Kalau kami ada di rumah Tuhan dan mulai mengadakan Tuhan ibadah online untuk pemuda dan remaja Tuhan GBI Sion Kerawang, di mana Tuhan di tengah-tengah masa pandemi virus corona yang belum berakhir, tapi iman kami tetap semangat. Oh Tuhan, mencari Tuhan, beribadah, karena kami tahu Tuhanlah pertolongan kami. Tuhanlah yang akan selalu menjaga, menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga dalam setiap aktivitas kami selalu percaya Tuhan melindungi dan menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman, yang menjadi tuntunan, bahkan kekuatan, bahkan dasar iman kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, dengan berbagai persoalan, masalah, penyakit, bahkan kesulitan. Itulah sebabnya Tuhan, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami butuh, oh Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan Tuhan jamah setiap hati kami semua. Khususnya Tuhan, adik-adik pemuda remaja yang ada di rumah Tuhan, bahkan mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi kekuatan. Firman Tuhan akan menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka, dalam menjalani kehidupan hari demi hari di tengah-tengah masa yang sukar ini. Sekali lagi urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita segera masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama. Saya mengambil pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Judul perikopnya adalah 2 macam dasar. Ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adik-adik pemuda remaja yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perikop ini mari kita melihat beberapa hal untuk menjadi pedoman, ya, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya remaja dan pemuda, dalam menghadapi hari-hari ini, hidup yang penuh dengan kesulitan, hidup yang penuh dengan tantangan. Bahkan ada hal-hal yang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan terjadi dalam hidup kita yang seringkali kita tidak mengerti, saudara. Nah, kebenaran firman Tuhan biarlah menjadi landasan
dasar iman kita, sehingga ketika kita menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan hidup dan pergumulan, kita menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang tetap kuat ya di dalam Tuhan. Dikatakan pada perikop ini Yesus menjelaskan ya, perikop ini adalah merupakan juga serangkaian bagian dari khotbah Tuhan Yesus ya, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ya, pada pasal yang kelima ya sampai pasal yang ketujuh itu adalah merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ya, Tuhan Yesus menekankan tentang orang percaya harus menjadi garam dunia, tentang pengabulan doa, jalan yang benar, bahkan banyak lagi tentang hakim yang lalim, dan Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran dan masih banyak lagi. Nah, dalam perikop ini yang kita baca tadi ini adalah merupakan kunci Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah kepada murid-murid dan orang-orang percaya. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan, lalu diakhiri dengan pada pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-24 ini. Yesus mengakhiri dengan dia berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dikatakan setiap orang yang sudah dengar firman Tuhan yang telah Tuhan Yesus sampaikan, lalu dikatakan dan melakukannya, maka Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dia seperti atau dia sama seperti orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Ya, sehingga dikatakan rumah itu kokoh, rumah itu kuat. Kenapa? Karena didirikan di atas dasar batu. Adik-adik pemuda, remaja yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa sampai Tuhan Yesus menekankan ini? Dikatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dikatakan dia disamakan seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah itu kokoh sehingga ketika datang badai, banjir, angin ribut, maka rumah itu dikatakan tidak roboh. Kenapa? Karena dia didirikan di atas dasar batu, dan dikatakan rumah itu kuat sehingga badai, angin ribut dikatakan tidak mampu merubuhkan rumah itu. Nah, adik-adik pemuda dan remaja yang saya kasih dalam Tuhan, ini memberikan sebuah gambaran buat kita anak-anak Tuhan, bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, atau boleh saya katakan orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mendengar firman Tuhan, melakukannya, maka dia digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ya, kalau kita lihat di sini dikatakan rumah itu bisa menjadi kuat dan kokoh karena dasarnya adalah batu. Ya, adik-adik yang Om kasihi di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang batu, itu adalah sebuah benda yang keras. Batu itu adalah sebuah unsur atau senyawa yang dikatakan sangat keras. Dia tidak mudah hancur. Ya, sehingga dikatakan rumah itu menjadi kuat. Nah, apa saudaraku yang kita dapat maknai dari batu? Ya, batu ini gambaran dari yaitu Kristus sendiri, Tuhan Yesus. Dia adalah batu karang yang teguh. Nah, bagaimana supaya iman kita, ya, kepercayaan kita, ya, anak-anak Tuhan, khususnya remaja dan pemuda, supaya kita kuat, supaya kita menjadi anak-anak muda yang tetap bertahan di dalam iman di tengah-tengah menghadapi tantangan hidup akhir zaman. Baik itu kesulitan, baik itu hal-hal yang dapat mempengaruhi iman kita. Belum lagi dengan
keadaan-keadaan yang terjadi seperti bencana, bahkan wabah virus yang merajalela ya di sekitar kita yang kita hadapi saat-saat ini. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak muda, ya mari kita ya membangun iman kita pada dasar batu karang yang teguh. Siapa batu karang itu, saudaraku? Batu karang yang teguh atau batu karang yang tidak tergoyahkan itu ada Kristus sendiri. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita lihat di sana 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi batu karang yang teguh itu adalah Kristus sendiri, adalah Tuhan Yesus. Jadi gambaran rohani bagi kita, adik-adik, anak muda, remaja dan pemuda, kalau kita mau menjadi anak-anak muda yang kuat di dalam iman, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, maka mari kita membangun kehidupan rohani kita, membangun rumah rohani kita di atas dasar batu karang yaitu Kristus sendiri. Sehingga adik-adik, ketika masalah datang dalam hidupmu, ketika keadaan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya atau kondisi yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan, itu tidak akan membuat kita menjadi anak-anak muda yang akhirnya tawar hati mengikut Tuhan. Menjadi anak-anak muda dan akhirnya tidak lagi ada semangat beribadah, tidak lagi ada semangat untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tetapi anak-anak muda, pemuda dan remaja yang kehidupannya dia bangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, akan membuat dia kokoh. Yang digambarkan sama seperti orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Nah, jadi anak-anak muda, pemuda, remaja yang Om kasih dalam Tuhan, jadi Yesus ini adalah menjadi satu-satunya jaminan dalam kehidupan kita. Ya, menghadapi berbagai-bagai persoalan. Engkau yang masih saat ini ya duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah, tentunya menghadapi masalah-masalah dengan keadaan krisis ekonomi. Kadang-kadang orang tua kita mungkin dalam usaha, ya, pekerjaan mengalami goncangan. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus yang menjadi andalan dalam hidup kita pasti akan menolong saya dan saudara di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan. Nah, oleh sebab itu adik-adik pemuda dan remaja, mari bangun iman kita. Gantungkanlah pengharapan kita hanya kepada Yesus, bukan kepada dunia ini, bukan kepada apapun juga saudaraku yang dapat kita andalkan. Ya, mari kita jadikan Yesus sebagai sumber pertolongan, sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu cerita sekelompok ya burung, mereka terbang ya di Samudra Raya. Ketika mereka sedang terbang di Samudra Raya, lalu tiba-tiba datang badai. Ya, ketika datang badai, maka saudaraku, burung-burung itu diterpa oleh badai itu, sehingga mereka terpencar, mereka kocar-kacir. Ada yang kena badai dan pada akhirnya binasa ya oleh badai itu. Tetapi ada satu ekor ya atau seekor burung, ketika dalam badai itu, lalu dia turun di Samudra Raya itu, ada dikatakan
batu yang sangat besar. Lalu burung ini dia masuk karena di batu itu ada celah. Lalu seekor burung ini dia masuk dan bersembunyi di dalam celah-celah batu itu. Sehingga seekor burung ini dikatakan dia selamat. Kenapa? Karena dia masuk dan bersembunyi di celah-celah batu yang besar di Samudra Raya itu. Nah, ini adalah merupakan gambaran bahwa ya cerita ini mengambil makna bahwa Yesus adalah batu karang perlindungan saya dan saudara. Sebagai anak-anak muda kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Ya, jangan kita merasa bahwa ya saya mampu, saya pintar, saya ini dan saya itu. Tetapi adik-adik, kita harus menjadikan Tuhan sumber perlindungan, sumber pertolongan. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 saya bacakan apa yang digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang kedua, dikatakan demikianlah firman Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi di sini diungkapkan bahwa dikatakan sang pemazmur berkata bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan berkata bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku yaitu Allahku yang kupercaya. Siapa Allahku yang kupercaya? Itu Kristus sendiri, Tuhan Yesus yang menjadi tempat perlindungan ya setiap anak-anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik pemuda remaja, mari bangun kehidupan rohanimu setiap hari di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Kristus Tuhan Yesus sendiri. Ya, bahkan kita melihat sebuah gambaran, ada begitu banyak contoh ya orang-orang yang hidupnya bergantung kepada seperti Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 dia berkata bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Ya. Bahkan dikatakan bahwa dia tidak akan takut melewati lembah kekelaman. Ya. Dia harus melewati lembah bayang-bayang maut. Dia katakan aku tidak takut bahaya. Kenapa? Gada dan tongkatnya itulah yang akan menyertai. Nah, jadi adik-adik pemuda ini penekanan di sini. Jadi orang-orang ya yang membangun kehidupan rohaninya di atas dasar Kristus batu karang yang teguh itu, dia akan kuat menghadapi badai apapun. Ya. Nah, olehnya adik-adik ini yang pertama ya yang kita boleh lihat dari kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua kita lihat di sana bahwa dikatakan tipe orang yang kedua. Ya, tipe orang kedua dikatakanlah adalah orang yang mendengar firman Tuhan, dikatakan tetapi apa? Tidak melakukannya, ya. Maka dia digambarkan seperti apa? Seorang yang bodoh, mendirikan rumahnya di atas apa? Pasir. Sehingga ketika badai itu datang, tsunami atau mungkin kalau sekarang bisa dibilang banjir bandang, maka dikatakan rusaklah, rontok luluh lantah. Adik-adik, 2 minggu yang lalu ya ketika hujan deras, maka di Pisang Sambo itu Pisang Sambo itu desanya Karangharja. Karangharja baru adalah Karang Segar ya, baru Sumber Urip. Nah, daerah Sumber Urip itu di tengah-tengahnya itu ada namanya Babakan Banten. Nah, ketika air meluap begitu tinggi, maka tanggul itu tidak kuat. Nah, khususnya daerah itu tanggulnya sangat tipis begitu ya.
Sehingga ketika air meluap, ya Om dengar juga di Karawang, wah sudah pada tenggelam, ya. Di mana-mana air sudah masuk, ya, Kertabumi, ya, Karawang Indah dan pokoknya Galuh dan sebagainya. Bahkan Resinda, ya, sudah hampir-hampir juga. Tapi ketika di Babakan Banten itu, Kecamatan Pebayuran itu jebol, wah, air itu seperti dicurah. Kira-kira waktu zaman Nabi Nuh, ya, seperti air bah. Bayangkan adik-adik pemuda, rumah itu yang pas ada di situ itu dihajar sekaligus langsung, ya, hancur dan terbawa oleh air itu. Ya, bahkan jalan sempat hancur dan ada begitu banyak rumah yang hanyut, ya, diterpah oleh air. Nah, saya gambarkan itu bahwa dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang yang mendengarkan, ya, dikatakan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia digambarkan sama seperti orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Sehingga ketika badai, banjir, ya, angin ribut melanda, rumah itu roboh. Ya, kenapa? Karena didirikan di atas pasir. Kita kembali kepada ada kalimat kata pasir, ya. Adik-adik, pasir itu adalah merupakan suatu unsur senyawa yang mudah berubah, mudah hanyut, ya, oleh air. Ya, dia gampang berubah. Nah, itulah dunia ini. Nah, olehnya mari kita lihat dari kebenaran firman Allah, mari kita jangan membangun kehidupan kita kepada sesuatu yang gampang berubah, pasir itu, ya. Jadi kita jangan membangun mendasarkan kehidupan kita kepada sesuatu yang gampang hilang, gampang lenyap, yang digambarkan seperti pasir. Apa yang digambarkan yang gampang berubah, ya? Sesuatu yang bisa kita andalkan, bisa aja itu harta, bisa aja itu karir, bisa aja itu hal-hal yang lain yang kita anggap mampu, ya, kita andalkan dalam hidup kita. Bahkan manusia kita sendiri, ya, kekuatan kita. Dikatakan oleh Firman itu gampang berubah, ya. Jangan kita menggantungkan atau membangun kehidupan kita dilandaskan pada dasar ini, hal-hal yang gampang berubah, uang, ya, jabatan, karir kita. Karena itu gampang berubah. Uang, ya, sebanyak apapun saudaraku, satu saat bisa hilang, bisa lenyap, ya. Apalagi jangan sampai kita mengandalkan atau menggantungkan hidup kita kepada manusia. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Dikatakan, jadi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Ini yang digambar. Kenapa? Karena manusia itu sama seperti pasir, gampang lemah, gampang berubah, gampang bisa hilang, ya. Tetapi dikatakan mari kita menggantungkan hidup kita kepada dasar batu karang yang teguh, ya. Kalau kita melihat di sini bahwa dikatakan, ya, orang yang dikatakan membangun rumah di atas pasir ini, yang melambangkan dari sesuatu unsur yang bisa lenyap, bisa hilang, terbawa oleh air. Maka mari adik-adik, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan kita membangun kehidupan kita pada sesuatu atau mengandalkan kepada sesuatu yang gampang berubah, ya. Tetapi mari kita membangun kehidupan kita di atas Kristus sendiri. Salah satu contoh adik-adik di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan di sana, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan 5. Yohanes pasal yang ke-15
Ayat yang keempat dan 5, demikianlah firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini Tuhan Yesus menekankan barang siapa tinggal di dalam dia, firman-Nya tinggal dalam kita, maka dikatakan dia akan berbuah. Siapa yang di luar Tuhan, kita atau kita di luar Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ya, tidak percaya tidak akan menghasilkan. Karena firman Tuhan berkata di luar Tuhan, ya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatanmu, dengan apa dayamu, maka engkau tidak akan mampu. Sama seperti pada ayat yang saya kutip di dalam Yeremia tadi. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh, ya. Tetapi pada ayat yang ke-7 dalam Yeremia itu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, olehnya adik-adik pemuda remaja yang Om kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kehidupan yang kita hadapi semakin berat, ya. Ada begitu banyak hal-hal yang kita dengar yang mengkhawatirkan, keadaan tidak semakin baik. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita tetap percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia akan tetap menjaga kita. Dia akan tetap menjadi penolong saya dan saudara. Oleh sebab itu seluruh konsep atau andalan dalam kehidupan kita hanya satu, andalkan Tuhan Yesus. Nah, dari renungan ini saya akan mengakhiri dengan satu ilustrasi. Ada seorang anak muda, dia sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ya. Ketika dia berjalan-jalan di tengah hutan, tiba-tiba dia ketemu dengan seorang nenek tua. Ketika dia ketemu dengan nenek tua, dia lihat, wah, nenek tua ini sedang memanggul, ya, memanggul seikat kayu yang berat, tentunya kayu, ya, kayu untuk dia gunakan untuk memasak, ya, di rumahnya. Nah, anak muda ini tergerak belas kasihannya. Lalu dia menawarkan diri. Dia katakan, "Nek, ini kan terlalu berat, ya, kayu yang nenek kan sudah tua. Mau enggak saya yang pikul, ya, atau saya yang panggul, ya, kayu itu." Lalu nenek ini melepaskan kayu bakar itu dan pada akhirnya anak muda ini memanggul. Ketika dia memanggul lalu dia mengikuti nenek. Dia bilang, "Nek, ini kemana?" Karena perjalanannya itu berkelok-kelok di tengah hutan, ya. Ketika sedang jalan dia bilang, "Anak muda, sebentar lagi akan sampai." Lalu beberapa menit kemudian tibalah mereka di sebuah gubuk, ya, yang sederhana. Ketika sampai di luar, anak muda ini berkata, "Oh, ini tempat nenek tinggal." Ya, dengan wajah yang seakan-akan, waduh, kasihan nenek ini, ya. Dia tinggal di sebuah gubuk yang sederhana dan, ya, dengan keadaan yang dia alami. Tapi anak itu karena tentunya dia tidak mengharapkan sesuatu dari nenek itu, karena dia melihat, oh, nenek ini cuma tinggal di gubuk, ya. Lalu anak muda ini berkata, "Nek, kalau begitu ya saya permisi, ya. Ya, saya akan pulang." Tapi nenek tua ini berkata, "Anak muda, jangan dulu. Sebelum engkau pulang, aku akan
menjamu engkau, jadi jangan dulu pulang. Lalu nenek ini berkata, duduk sebentar. Tapi anak muda ini berkata, ini nenek tua ini dia mau menjamu apa kepada saya, sedangkan dia nggak punya apa-apa, ya, tinggal di sebuah gubuk yang reok. Lalu tiba-tiba nenek itu masuk ke dalam, lalu dia mengambil sebuah tongkat, namanya tongkat ajaib, ya. Lalu apa yang terjadi? Dia katakan kepada anak muda, duduk, tenang, tutup matamu. Lalu nenek itu dia memegang tongkat ajaib itu, lalu dia berkata, bin salabin. Wah, ketika dia berkata bin salabin, waduh, tiba-tiba tersedia, ya, prasmanan yang luar biasa. Ada ayam bakar, ya, pokoknya semuanya ada. Wah, anak muda ini menjadi terkejut, ya. Anak muda ini menjadi terkejut. Kenapa? Karena ketika dia melihat, ya, melalui tongkat yang ajaib itu, waduh, ada makanan, semuanya ada, buah-buahan, pokoknya semua makanan enak ada. Wah, dia begitu kagum. Lalu anak muda ini, ya, dipersilakan, ya, makan oleh nenek ini. Setelah dia selesai makan, lalu dia mau pamit. Dia bilang, "Nek, terima kasih ya, saya sudah dijamu dan saya akan pulang." Tapi nenek itu berkata, anak muda jangan dulu pulang. Ya, aku berikan kepadamu 3 pilihan. Mintalah, ya, apa yang engkau inginkan akan saya berikan. Dia katakan mau minta apa? Itu pertama dia katakan mau minta mobil, akan ada mobil. Mau minta rumah, ya, dikasih rumah. Mau minta apa? Apakah mau minta seorang gadis yang cantik? Wah, anak muda ini dia berpikir sejenak. Tapi apa? Ketika dia berpikir sejenak, lalu nenek itu bertanya, apa yang kau akan minta? Lalu tahu nggak adik-adik pemuda dan remaja? Dia berkata kepada nenek, dia bilang, "Nek, saya tidak mau minta mobil, ya. Saya juga nggak mau minta rumah. Ya, saya juga nggak mau minta seorang gadis yang cantik." Lalu nenek itu berkata, lalu kamu mau minta apa? Ya, dia bilang sekarang, ya, dia katakan waktu yang tepat. Ya, aku berikan tawaran, bayangkan 3 pilihan. Ya, mau minta rumah atau mobil atau seorang gadis yang cantik untuk menjadi istrimu. Lalu jawab daripada anak muda ini. Anak muda itu berkata, "Nek, aku tidak mau minta 3-tiganya, tapi aku mau minta itu, tongkat yang dipegang oleh nenek." Sebab dia katakan dengan memiliki tongkat itu, tongkat ajaib itu, dia akan apa? Ketika dia berkata bin salabin, dia bisa dapat semuanya. Adik-adik pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, remaja, pada siang hari ini dari kisah ini mau menggambarkan bahwa apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita datang kepada Tuhan hanya apa? Meminta berkat, ya. Sebab berkat itu bisa hilang, ya. Tetapi dikatakan mari kita jadikan apa? Kita jadikan dia, yaitu apa? Yesus Kristus sebagai apa? Sumber yang digambarkan tadi dalam cerita tadi itu seperti tongkat ajaib. Yesus adalah apa? Kita harus memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia adalah sumber dari segala berkat. Baik berkat kesehatan, berkat jasmani, ya, bahkan juga berkat-berkat yang lain. Oleh sebab itu, adik-adik pemuda dan remaja yang Om kasihi dalam Tuhan, ya, mari kita jadikan Yesus, ya, sebagai satu-satunya batu karang yang teguh di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita yang kita jalani di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini tidak akan membuat kita pemuda remaja, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang mundur dalam iman, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia lagi cari Tuhan,
menjadikan Yesus satu-satunya sumber dalam kehidupan kita, yang menjawab setiap tantangan hidup kita, bahkan yang menjadi penolong di dalam setiap pergumulan-pergumulanmu. Baik engkau, ya pribadimu, mungkin keluar di tengah-tengah keluargamu ada yang sakit, atau pergumulanmu dalam menghadapi masa depanmu. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, Yesus menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita, kita tidak takut, ya. Karena kita percaya Dia adalah Allah, iya dan amin. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada siang hari ini. Kiranya pemuda remaja yang ada di rumah, yang mungkin sedang beraktivitas, biarlah kebenaran firman Tuhan dapat memberikan kita kembali semangat untuk mengiring Tuhan. Memberikan kepada kita kekuatan di tengah-tengah masalah yang engkau sedang hadapi, pergumulan cita-citamu, bahwa Tuhan Yesus adalah iya dan amin. Kalau engkau sedang menghadapi pergumulan masa depanmu, mungkin masa studimu, atau mencari pekerjaan, andalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tetap setia, maju terus dalam Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, jangan kendor. Seperti kata Paulus dalam kitab Roma, dia katakan, biarlah kita tetap bersemangat, ya. Jangan menjadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan memberkati, amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu satu lagu. Engkaulah pengharapanku, ya. Kita sama-sama, baik yang ada di rumah atau sedang beraktivitas, sejenak kita sembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini, apapun masalah yang kau hadapi. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalam pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Musik tetap menyanyikan lagu ini. Adik-adik pemuda, remaja yang Om kasih dalam Tuhan, siang hari ini dimanapun engkau berada,
Mungkin engkau sedang mengalami beban yang berat, kesulitan. Mungkin di tengah keluargamu atau mungkin kepribadianmu engkau sedang menghadapi satu pergumulan. Mungkin studimu, masa depanmu, engkau seakan-akan ragu dengan apa yang engkau sedang hadapi. Tapi ingat, melalui dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kalau kita membangun dasar iman, membangun kehidupan kita pada batu karang yang teguh, yaitu Kristus sendiri, maka badai apapun, kesulitan apapun yang kau hadapi, maka kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar. Oleh sebab itu, kalau engkau sedang lemah, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkanmu, memberikan engkau kembali semangat bergairah untuk mencari Tuhan, untuk lebih menjadikan Yesus satu-satunya sumber di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Tuhan yang dapat memberikan kita ketenangan, Tuhan yang dapat memberikan kita selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, haleluya. Glory, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus selalu menopang hidupku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Walaupun hamba-Mu menyampaikan dengan sederhana, tapi biarlah Tuhan firman itu boleh masuk di dalam hati, khususnya Tuhan anak-anak pemuda remaja yang saat ini mereka baik yang ada di rumah Tuhan ini, bahkan mereka yang sedang ada di rumah, atau mungkin sedang bekerja, atau mungkin mereka sedang beraktivitas, mereka yang sedang mengalami, oh Tuhan, kelemahan, bahkan mereka sedang ragu tentang Tuhan, bahkan mereka yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, firman Tuhan boleh memberikan Tuhan sebuah pengharapan yang baru untuk mereka kembali berharap, mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan sebagai Allah satu-satunya penolong di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi saat-saat ini. Tuhan, kami tetap percaya Tuhanlah pertolongan kami. Tuhan, berkatilah, oh Tuhan, pemuda remaja. Tuhan berkati ketua pemuda dan stafnya. Juga Tuhan berkati Tuhan remaja, baik oh Tuhan saudara Yosef sebagai ketua, juga semua staf. Biarlah Tuhan pakai mereka bersehati untuk bersama-sama melayani Tuhan. Tetap semangat di tengah-tengah oh Tuhan masa pandemi ini. Biar mereka tetap semangat Tuhan melalui acara ibadah online ini. Biar mereka Tuhan tidak menjadi putus asa, tapi mereka tetap semangat Tuhan melakukan ibadah online ini. Supaya Tuhan teman-teman remaja yang lain, mereka yang lemah dikuatkan, mereka boleh dibangkitkan semangat mereka untuk tetap mencari Tuhan. Karena Tuhanlah pertolongan kami. Tuhan berkati kehidupan mereka dalam pekerjaan, baik mereka yang masih oh Tuhan dalam studi perkuliahan, bahkan mungkin SMA Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sekolah mereka, masa depan mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, dan ada yang sedang mengalami masalah Tuhan berikan pertolongan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini.
Kami mengucap syukur dan sekali lagi Tuhan berkati semua Tuhan, anak-anak remaja dan pemuda GB Sion Karawang. Puji Tuhan, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemuda remaja. Shalom teman-teman. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan, Om Effendi. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di dalam layar. Tolong diperhatikan langkah demi langkahnya biar tidak salah ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Seperti biasa ya teman-teman, saya himbau buat kalian semua untuk tetap mengikuti setiap rangkaian ibadah yang di-upload di channel YouTube RB Sion Karawang. Jangan lupa diikuti ya setiap minggunya biar kalian tetap setia mengikuti Tuhan meskipun secara online ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk selalu terhubung dengan kami melalui setiap sosial media yang ada di RB Sion ini. Ada di Instagram, kita ada di Instagram pemuda ada di PB Sion dan remaja di @RB Sion. Juga kita punya Facebook, boleh nih kalian add friend, ada di RB Sion Karawang. Juga buat teman-teman yang punya kritik dan saran, boleh banget nih kalian email aja di rbsionkarawang@gmail.com. Oke teman-teman, pengumumannya sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kita akan naikkan satu pujian sebelum kita menutup ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang boleh ada menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh percaya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena perlindungan tangan-Mu pada setiap kami Bapa. Itu semua karena perbuatan pekerjaan tangan-Mu yang sungguh luar biasa terhadap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami mengucap syukur Tuhan, kalau satu minggu ini dalam setiap hari demi hari Tuhan yang boleh kami lalui, dalam setiap aktivitas yang boleh kami jalani Tuhan, Engkau Allah boleh beserta dengan kami. Begitu juga Tuhan dengan hari ini Kau boleh adakan kami Tuhan di rumah kami masing-masing Bapa. Dalam kami boleh mengikuti setiap rangkaian ibadah Tuhan pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian yang telah kami naikkan, setiap sembah yang boleh kami panjatkan kepadamu Tuhan boleh berlayak di hadapan-Mu Bapa. Engkau boleh disenangkan Tuhan, Engkau boleh ditinggikan Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu juga yang telah kami dengar Bapa boleh menjadi Tuhan sandaran buat kami, boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia, untuk tetap kami boleh percaya Tuhan akan janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberkati setiap kami Tuhan di dalam hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan ke depannya. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu boleh ada untuk setiap kami dimanapun kami boleh berada. Dan pada hari ini Tuhan kami sungguh bersuka cita Tuhan, kami telah memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, bersekutu secara indah Tuhan dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Kita mau angkat satu pujian sukacita surga. Mari kita angkat setiap pujian kalian. Kita mau angkat setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab sukacita yang datangnya dari Tuhan itu adalah kekal. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan kesungguhan hati kalian, dengan penuh sukacita kita bersama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. haleluya. Ku mau bersorak Bagimu sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sama-sama bersukacita hari ini. Sukacita surga nyata penuhiku. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.